Peringatan Santo Bonaventura, seorang uskup dan pujangga gereja, diperingati setiap tanggal 15 Juli. Santo Bonaventura lahir sekitar tahun 1221 di Bagno Reggio di Italia Tengah. Konon waktu masih kecil ia jatuh sakit berat. Ibunya menggendongnya pergi menemui Santo Fransiskus Assisi. Pada pertemuan itu, Fransiskus Assisi meramalkan terjadinya hal-hal yang besar pada anak itu kelak. Santo Fransiskus memberikan berkatnya dan berseru, "O Bonaventura," yang artinya betapa baik kejadian ini. Dan kata-kata ini kemudian diabadikan sebagai nama anak itu. Ketika meningkat dewasa, Santo Bonaventura masuk ordo saudara-saudara Dina Fransiskan. Ia dikirim ke Paris untuk belajar filsafat dan teologi di Universitas Paris. Baginya, belajar berarti berdoa, sehingga terus-menerus merenung. Kalau orang bertanya, dari mana ia mendapatkan kepandaiannya, ia menunjuk salib Yesus. Dari dia, saya mempelajari Yesus yang disalibkan. Bonaventura terus memelihara kesegaran otaknya dan kesehatannya agar dapat dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh demi mengabdi kepada pengetahuan suci. Setelah ditabiskan menjadi imam, Santo Bonaventura senantiasa mengucurkan air matanya setiap kali ia naik ke atas altar, karena begitu dalam rasa hormatnya akan peristiwa salib Yesus. Ia segera menjadi tenar sebagai maha guru teologi di seluruh Universitas Paris. Ia juga ditugaskan mengajar saudara-saudara seordo. Ketika berusia 35 tahun, ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi ordo Fransiskan. Para saudara-saudaranya sangat menghargai bimbingannya yang sangat bijaksana, sehingga bersedia memilihnya kembali sebagai pemimpin mereka sebanyak 9 kali. Selama kepemimpinannya, ia berjuang keras mengusahakan persatuan di antara para pengikut Fransiskus yang kadang-kadang cepat panas hati karena perbedaan paham dalam hal penghayatan kemiskinan. Ia juga menertibkan berbagai kebiasaan salah yang sudah menyusup masuk ke dalam ordo Fransiskan. Ia mengutus para saudaranya untuk mewartakan Yesus yang tersalib ke Afrika, ke India, bahkan ke Mongolia. Dalam usia 52 tahun, Santo Bonaventura diangkat menjadi kardinal. Tatkala sedang asik mencuci piring, tiba-tiba utusan paus membawa kepadanya lambang-lambang kekardinalan. Bonaventura mencuci terus. Topi kardinalnya digantungkan pada dahan pohon. Pada tahun 1274, ia bersama dengan kawan kelasnya Santo Thomas Aquinas menghadiri konsili Lyon. Konsili ini dalam jangka waktu pendek berhasil menyatukan kembali gereja Yunani dan gereja Latin. Usaha keras Santo Bonaventura mulai membawa hasil ketika ia sekonyong-konyong jatuh sakit. Santo Bonaventura yang bergelar doktor banyak menulis karya-karya yang sangat mendalam isinya.
beberapa ungkapan yang menjadi pedoman hidupnya. Ketakutan akan Allah merintangi seseorang untuk menyukai hal-hal yang fana, yang mengandung benih-benih dosa. Kesombongan biasanya menggilakan manusia, karena ia diajar untuk meremehkan apa yang sangat berharga seperti rahmat dan keselamatan, dan menjunjung tinggi apa yang seharusnya dicela seperti kesia-siaan dan keserakahan. Santo Bonaventura meninggal dunia pada tahun 1274 ketika menghadiri Konsili Lyon. Ia dikenal sangat berjasa dalam usaha mempersatukan kembali Gereja Ortodoks Yunani dengan Gereja Latin Roma. Santo Bonaventura, doakanlah kami.